Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi geografi. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang materi atmosfer. Oke, kita langsung masuk ke materi intinya. Apa sih itu atmosfer? Nah, ini yang harus teman pintar pahami, bahwasanya atmosfer merupakan gas atau lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer bumi memiliki tebal sekitar 1000 km, di mana lapisan atmosfer memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya di bumi, karena ketika bumi tanpa atmosfer akan mengalami perubahan suhu yang sangat signifikan. Panas dari matahari akan langsung terserap ke dalam bumi sehingga suhu bumi akan sangat panas di siang hari. Sedangkan di malam hari ketika tidak ada atmosfer ya suhu bumi akan sangat dingin seperti itu. Kemudian, di atmosfer itu tidak hanya berisi udara saja, tetapi ada beberapa gas yang ada di dalamnya. Yang pertama, unsur gas mayor atau gas utama merupakan unsur yang paling banyak ditemukan di atmosfer. Terdiri dari nitrogen 78%, kemudian ada oksigen 20%, ada argon 0,93%, dan karbon dioksida itu 0,034%. Nah, kemudian ada unsur gas minor, yaitu gas yang hanya sedikit muatannya di atmosfer, yaitu sebesar 0,04% dari keseluruhan gas yang ada. Terdiri dari neon, xenon, helium, krypton, ozon, dan juga metana. Oke, inilah yang harus teman pintar pahami dan juga ketahui, bahwasanya atmosfer itu sangat amat luas ya, sangat amat tebal, di mana terdiri dari 5 lapisan utama. Yang pertama ada troposfer, lapisan paling bawah, ada stratosfer, kemudian ada mesosfer, lapisan tengah, ada termosfer, dan juga ada eksosfer atau lapisan yang paling atas. Kita masuk ke pembahasan lebih detailnya. Yang pertama adalah troposfer. Troposfer merupakan lapisan paling bawah yang berhubungan langsung dengan bumi, di mana lapisan troposfer ini merupakan lapisan atmosfer yang paling tipis. Pada lapisan troposfer ini merupakan tempat terjadinya peristiwa cuaca seperti hujan, angin, dan juga badai. Kemudian tinggi rata-rata lapisan troposfer dari bumi hanyalah sekitar 12 km. Tetapi di khatulistiwa ketinggiannya bisa mencapai 16-18 km. Sedangkan di daerah kutub ketinggiannya hanya sekitar 8 km. Nah, pada troposfer berlaku hukum gradien termik. Apa itu hukum gradien termik? Gradien termik merupakan hukum yang menyatakan bahwasanya setiap ketinggiannya naik ya, suatu tempat ketinggiannya naik sekitar 100 meter dari permukaan bumi, maka suhunya akan menurun sekitar 0,6 derajat Celcius. Semakin naik maka suhunya turun. Itulah gradien termik. Nah, di sini bisa teman pintar pahami bahwasanya ketika kita naik ke gunung ya, ke dataran tinggi, ke bukit, kita akan merasakan suhu yang lebih dingin, suhu yang lebih sejuk dibandingkan ketika kita berada di wilayah pantai. Ini adalah ilustrasi ya dari troposfer, di mana ada Gunung Everest, Jayawijaya, Gunung Bromo, dan di daerah tersebut terjadi peristiwa cuaca seperti adanya hujan, adanya awan, adanya angin. Nah, untuk lapisan pemisah dari troposfer atau lapisan paling atas dari troposfer dinamakan tropopause. Jaraknya 18-12 km di atas permukaan bumi. 8-12 maaf tadi. Tropopause ini memisahkan atau membatasi antara troposfer dengan lapisan di atasnya, yaitu stratosfer. Pause itu adalah batas ya, jadi namanya tropopause. Oke, kita akan masuk ke lapisan atasnya atau lapisan yang kedua, namanya adalah stratosfer. Stratosfer merupakan lapisan yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet atau UV.
Karena stratosfer merupakan tempat terdapatnya lapisan ozon dan dapat menyerap sinar ultraviolet. Ketika di stratosfer ini tidak ada lapisan ozon, ya secara otomatis nanti sinar ultraviolet dari matahari akan masuk ke bumi. Panas di bumi akan semakin tinggi dan cukup berbahaya, sangat berbahaya bahkan, bukan cukup, bagi kehidupan makhluk bumi. Kata kunci dari stratosfer adalah adanya lapisan ozon. Semakin bertambahnya ketinggian, semakin tinggi juga suhunya. Nah, berbeda dengan troposfer tadi, di mana kalau troposfer itu adanya gradien termik, sedangkan untuk di stratosfer tidak ada yang namanya gradien termik. Semakin ke atas ya semakin tinggi suhunya. Memiliki ketinggian antara 12 km sampai dengan 50 km dari bumi. Suhunya mencapai sekitar 55 derajat Celcius akibat adanya kenaikan panas yang cukup drastis pada lapisan stratosfer. Kemudian, lapisan paling atas di stratosfer itu namanya stratopause. Nah, di stratosfer ini tempat terjadinya atau dilakukannya kegiatan penerbangan pesawat ya. Kenapa seperti itu? Karena di stratosfer itu tidak ada peristiwa-peristiwa cuaca seperti tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada badai. Sehingga untuk penerbangan pesawat khususnya yang jarak jauh itu berada di lapisan stratosfer untuk menghindari peristiwa-peristiwa cuaca yang terjadi. Oke, kita naik lagi nih ke lapisan yang ketiga, yaitu lapisan mesosfer, lapisan tengah ya. Lapisan mesosfer merupakan lapisan yang berfungsi sebagai tempat terbakarnya meteor. Keberadaan mesosfer melindungi kita dari ancaman benda luar angkasa yang bisa saja jatuh ke bumi kapan saja. Nah, tetapi di mesosfer ini, meteor-meteor atau benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi, tertarik oleh gaya gravitasi bumi, itu akan terbakar. Hal tersebut terjadi karena penurunan suhu yang menyebabkan pergeseran objek atau pergeseran objek ya dari luar angkasa sehingga meteor dapat terbakar. Sehingga sebelum sampai ke bumi, meteor tersebut bentuknya nggak akan besar banget ya karena sudah terbakar dan juga akan menjadi kepingan yang lebih kecil. Di mana terdapat gradien termik. Nah, gradien termik ada lagi nih di mesosfer. Dan suhu terendah di mesosfer bisa mencapai sekitar minus 83 derajat Celcius. Nah, di sini menunjukkan bentuk yang selang-seling ya untuk gradien termiknya, di mana untuk troposfer ada gradien termik, di stratosfer nggak ada, sedangkan di mesosfer nanti ada lagi yang namanya gradien termik. Semakin ke atas, maka suhunya akan semakin dingin. Terletak pada ketinggian antara 50 sampai dengan 80 km dari permukaan bumi. Nah, di sini juga ada lapisan lagi yang namanya adalah mesopause, di mana lapisan ini membatasi antara mesosfer dengan lapisan termosfer yang berada di atasnya. Kemudian ada termosfer. Termosfer memiliki nama lain ionosfer karena lapisan ini merupakan lapisan tempat terjadinya proses ionisasi. Lapisan ionosfer berfungsi memantulkan gelombang radio yang bermanfaat bagi satelit dan komunikasi. Nah, lapisan ini merupakan lapisan paling tebal di atmosfer bumi, memiliki udara yang sangat tipis, ya, berada pada ketinggian 80 sampai dengan 600 km dari permukaan bumi. Nah, di sini kata kuncinya adalah bisa terbentuknya aurora. Tempat terbentuknya aurora. Aurora itu merupakan, contohnya ada di gambar ya, seperti pantulan warna, yang warnanya itu ada hijau, ada biru, itu hanya tetapi hanya bisa dilihat di wilayah kutub, bisa kutub selatan dan juga kutub utara. Nah, aurora ini terjadinya atau terbentuknya di termosfer, lapisan termosfer. Proses ionisasi yang terjadi menyebabkan penambahan dan juga pengurangan jumlah elektron yang menghasilkan cahaya berwarna-warni di angkasa.
Cahaya aurora hanya dapat dilihat di dari beberapa tempat di bumi saja yang memiliki medan magnetnya kuat. Contohnya ada di kutub utara dan juga kutub selatan. Semakin kuat medan magnet bumi, semakin jelas auroranya akan terlihat. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah, ya auroranya nggak akan terlihat. Nah, itu alasannya di Indonesia itu tidak ada aurora, karena medan magnetnya sangat kecil. Kemudian kita masuk ke lapisan eksosfer. Eksosfer ini merupakan lapisan paling luar dari atmosfer bumi ya, lapisan paling atas atau paling luar, di mana berada pada ketinggian di atas 400 km dari permukaan bumi, yang merupakan lapisan geostasioner atau ruang antar planet, karena sebagai pemisah bumi dengan ruang angkasa. Jaraknya yang sangat amat jauh dari bumi menyebabkan gravitasinya itu sangat kecil. Nah, karena gravitasinya kecil di wilayah ini atau di lapisan eksosfer sudah dijadikan sebagai orbit satelit. Memiliki suhu yang paling panas, yaitu 2000 derajat Celcius. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya karena lapisan ini lapisan paling luar, yang langsung bisa bertemu dengan paparan sinar radiasi dari matahari. Memiliki kandungan gas atmosfer yang sangat rendah. Kemudian di sini beberapa ringkasan berkaitan dengan lapisan-lapisannya di atmosfer. Gambar merah ya, garis merah ini merupakan yang dinamakan gradien tadi, termik tadi. Untuk di troposfer memiliki gradien termik, sedangkan di stratosfer tidak ada, di mesosfer ada lagi, kemudian di troposfer tidak ada, sehingga bentuknya seperti itu ya. Nah, bisa teman pintar pahami, itu adalah rangkumannya beberapa peristiwa kata kunci dari masing-masing lapisan. Oke teman pintar, untuk pembahasan tentang atmosfer cukup sampai di sini dulu. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur cuaca dan juga iklim. Kita akan membahas lebih dalam mengenai apa itu cuaca dan apa itu iklim. Supaya teman pintar tidak ketinggalan informasi-informasi edukatif selanjutnya, khususnya pada mata pelajaran geografi, jangan lupa untuk tetap ikuti channel YouTube Kita Pintar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen tentunya supaya aku lebih semangat lagi membuat konten-konten edukatif selanjutnya. See you in the next video. Terima kasih. Selamat belajar.